Kelompok berapa yang sudah hadir? Tolong di rename ya, tulis nomor mahasiswanya dulu, underscore nama. Ya, Azahra, oh oke, Koos. Ini yang berikutnya siapa? Endah Kurniawati hadir. Iwan Setiawan. Ibu Ragil Agustina. Di rename ya, please, di rename. Terus berikutnya, Sanusi. Hadir? Sanusi Hazami. Hadir, Bu. Ya, please di rename Pak, tolong. Nomor mahasiswa dulu, baru namanya. Baik, siap. Oke. Ya. Endah, Pak Iwan, Bragil. Belum di rename. Oke, siapa yang mau presentasi kelompok berapa duluan? Saya open aja. Yang mau presentasikan hasil tugas Anda. Ya, kita udah mau menjelang UAS. Presentasi yang itu ya Bu, yang video itu bukan? Iya. Kan yang grup udah semua kan? Iya, belum siap kayaknya Bu. Hah? Belum Iya. siap. Tahu yang lain, kalau saya belum siap Bu. Nah, yang lain? Kan per grup ya Pak? Iya, per kelompok Bu. Kelompok. Silakan kelompok yang sudah siap. Belum? Ada kelompok yang sudah siap? Ya sambil nunggu ya. Jadi ini teman-teman, minggu depan itu menjelang Idul Adha. Saya nggak tahu ada kuliah apa enggak. Kalau saya sih saran libur. Libur ya, gitu. Jadi masing-masing bisa ngerjain tugasnya. Jadi minggu depan kelas saya libur. Tapi setelah Idul Adha itu, minggu depannya kita offline. Saya berharapnya Bu Hasanah juga offline. Jadi karena ada dari Bu Bia bilang, Bu harus ada yang offline ke kampus. It's okay. Tapi maksud saya paham banget kalau saya juga males kalau datang cuma satu mata kuliah. Ya kan, saya nggak tahu apakah ada yang sudah offline ke kampus? Halo? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Belum pernah. Bu Bia suruhnya offline. Saya bilang saya mau offline kalau mahasiswa ke kampus sekaligus semua mata kuliahnya offline. Rencananya hari ini, Bu. Rencananya hari ini kita offline, cuma tiba-tiba Bu ya ngasih link Zoom, ya udah, hari nggak jadi. Oh, jangan-jangan Bu Bia yang lupa. Tapi dosennya tahu, tadi udah kuliahnya online. Semua. Oh, ya wes, berarti setelah Idul Adha aja ya, habis Lebaran Haji. Idul Adha kita offline dengan catatan minimal mata kuliahnya sebelum saya Bu Hasanah offline. Gitu. Kalau enggak, nggak usah online aja. Memang kalau salah satu ada yang online kagok, Bu. Makanya jadi harus kompak emang. Ya kalau ada 3 mata kuliah yang eh, online, offline is okay, nggak apa-apa. Mungkin online-nya yang pagi gitu ya kan. Jadi diatur aja lah. Saya udah bilang Bu Bia, kalau mau dijadikan offline saya bayangin jauhnya ke apa? Jatiwaringin situ. Jadi mahasiswa datang sekaligus 3 mata. Itu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau enggak alternatif lain, ujiannya offline di kampus. Ya, ujiannya offline gitu. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kan kita punya berapa grup ya? 6 ya? Masalah ya? Ya, 6 Bu. 6 grup ya. Sudah ada yang siap maju presentasi? Grup mana? Silakan. Ini saling sharing ya. Karena kan sudah pernah menggunakan. Jadi nanti karena salah satunya dalam teknologi itu kalau kita menggunakan harus sering digunakan. Gitu ya, sering dipakai itu jadinya bisa. Dihafalin nggak ada gunanya. Dia harus digunakan. Pakai gitu ya. Oke, siapa di antara kelompok yang 6 ini yang sudah siap presentasi? Halo? Belum semua?
Belum ada yang siap, Bu. Belum ada yang siap ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti minggu depan ada waktu libur ya. Jadi mudah-mudahan. Tapi pada ibu-ibu kali bikin ketupat kali ya. Nggak tahu nih, Anda mau Idul Adhanya ikutin Saudi apa Idul Adhanya Senin. Kalau Senin berarti Sabtu masuk. Kalau saya ngikutin Arafah ya. Kalau Arafahnya beda kita kan cuma 4 jam. Ya, ya kalau mereka 4 jam. Zuhur dia di sana sini udah asar. Dia udah di Arafah, berarti ya nggak mungkin sampai besoknya. Tuh, jadi saya libur ya Sabtu depan. Em, jadi kita punya waktu nih, mahasiswa punya waktu untuk menyiapkan. Satu. Kedua, dulu saya pernah minta tuh mahasiswa mengirimkan tugas gitu ya, yang terkait dengan bullying ya, atau perundungan. Udah dikirim. Linknya nggak ada, Bu, tempat lokasinya. Lokasi DCR-nya itunya. sudah penuh, Bu, nggak ada Heeh. roomnya. Kita bingung nyimpennya di mana. Lah, kok masa coba Itu. saya buka? Nah, Heeh. saya cek dulu. Kok bisa nggak ada? Gimana ceritanya Ya, ya? jadi posisi nggak ada. Oh, Posisi di buat situ nyimpen tugasnya. penuh. Ya, Kan ada dilihat tuh Google masing-masing. Classroom, ada tempat lainnya di situ. Nggak bisa Yang ya? ada udah masing-masing, Bu. Maksudnya masing-masing? Ya, Di artinya ketika setiap Ibu roomnya memberikan sudah tugas kelompok atau gimana itu kan udah selesai penuh. Kita bingung masukin di mana gitu. Oh alah, Masya Allah. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Segitu. Bentar, saya buat lagi. Dia harusnya ke MTP ya. Bentar. Hmm. Jadi MTP itu ada kelas OTM-nya ya mungkin ya. Oke. Sebentar, saya akan buatkan. Nggak apa-apa lah kalau misalnya telat ininya ya. Di itu punyanya siapa kelas Google Classroom-nya? Sebentar. Ini ya, saya cek kan. Mas penuh sekali kan? Emang saya belum buat apa kemarin? Oh, yang terakhir saya minta tolong Bu Bia yang buatkan. Ntar waktu ada UTS-nya. Ini ya. Hmm, Misbah. Ini kelas semester berapa ya? 2, Ibu. Semester 2. Semester 2 kok nggak ada di situ ya? Sebentar. Nih, PM semester 2 ya. Nih ya, saya cek ya, tugasnya masa nggak ada sih, tugas kelas. Nih, pertemuannya udah ada. Yang mana yang belum? Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 4 ya? Di pertemuan 4 aja ya, baru 4 ya masa sih? Saya nggak, nanti saya isi ulang. 6, 7, 8 UTS. Di pertemuan 9 ya Pak, saya tambahkan pertemuan 9. Oke, tugas kelas. Nih, sini aja ya masukin ya tugasnya. Ya, kok gitu ya? Tugas kelas di 9. Wait a minute. Saya langsung tambahkan aja sebentar. Oh, jadi belum pada dikumpul, tapi sudah dibuat ya. Hmm, 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 hmm. Di 9 aja, Pak. Nanti masukkan.
Apakah penuh? Enggak lah ya. Mahasiswa bisa kirim harusnya. Saya sini ya, saya buka dulu. Nih, saya tambahkan tugas kelasnya di ke-9. Oke. Oh, tambah lagi ya. Nah, belum kok, belum penuh. Oke, tugas kelas. Tugas ya, saya tuliskan tugas. Ini judulnya adalah kumpul makalah ya kemarin ya. Makalah tentang apa? Bullying ya di lembaga pendidikan. Oke. Jadi ini saya harapkan semua mahasiswa, setiap mahasiswa mengirimkan makalah. Oke. Ini kapan ya? Ya, nggak ada batas waktunya. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 8. Berarti sampai minggu depan ya Pak, saya buka. Atau sampai, udah bikin kan ya? Berarti sampai besok aja nggak masalah. Udah ya, sampai besok ya. Topiknya di pertemuan 9. Nih, di pertemuan 9 ya. Oke, saya kirim. Oke, simpan, tugaskan ke mahasiswa. Udah ya, apakah perlu ada linknya? Linknya tahu ya Pak? Halo? Tahu Bu, insya Allah. Oh ya. Nanti saya akan, ya, cuan. Oke, nih ya. Oh, semester 3 ya, benar semester 3 ya Mas? Semester Semester 2 Ibu. Semester 2 ya? Salah. Semester 3 itu semester 2. Oh, ini banyak banget ya. Semester genap. No, no, this one. Nih ya, semester 2 nih. Saya buka, saya kopikan linknya, kode kelas nih ya, saya tampilkan nih. Saya kirim ya Pak. Salin, saya kirimnya di WA aja ya. WA-nya mana nih? Kita kelasnya. WA-nya Sabtu. Oke, Sabtu pengembangan media. Nah, ini saya sampaikan linknya, harap dimasukkan ke situ Pak. Ya, kumpul makalah tentang bullying. Ini ngerjain kemarin individu atau kelompok? Individu Bu. Oke. Wah, kita belum, ya saya belum lihat ya nanti mudah-mudahan. Oke, udah ya. Eh, udah di situ udah ada Bapak Ibu bisa lihat. Saya bukain sini kalau mau lihat. Oh, host disable. Saya nggak bisa share nih. Kenapa? Bisa share nggak? Kok nggak bisa? Hmm? Siapa yang pegang sekarang nih? Siapa yang sedang sharing? bentar. Partisipan screen sharing. Ada yang sedang share? Udah ada. Udah Bu. Ibu udah jadi keluar. Oke. Ya. Ini ya, saya this one. Ini ya. Udah ya, Bu. Bapak kirim ke sana tentang bullying-nya. Tadi emang salah satu yang sangat memprihatinkan di kita adalah karena saya nggak tahu ya, something wrong menurut saya di kita kaitan dengan masalah mempengaruhi juga media mungkin. Ya, anak-anak itu kalau sering lihat jadi pengen nyontoh gitu. Pokoknya kok keren ya kalau bisa ngerjain orang gitu. Jadi mereka juga seperti itu. Terus kemudian tidak terbentuk karakternya. Adakah di antara Bapak Ibu yang dari pagi kuliah ya, nggak ada yang ikut seminar yang saya share? Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya kuliah dari pagi Bu. Oh, oke.
Kalau gitu nggak apa-apa, saya mau share sedikit. Ada satu hal yang menurut saya menarik ya. Hmm, menarik untuk diamati. Ya, saya ingin sampaikan kaitan dengan memang kependidikan ya. Dan ini salah satunya yang disampaikan tadi pagi oleh Bu Lady ya. Nah, kita kan tahu ini saya sampaikan aja, nanti bisa di-share juga. Nah, so- hmm. Redesigning ini ya. Ini kaitan dengan ya. Ini dari Bu Ledia. Saya ingin share Zoom. Udah ya? Udah ke-share ya, Pak? Belum? Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan ya ini ya. Ada satu yang ingin saya sampaikan, tolong dicatat. Ini kaitannya dengan problem di dunia pendidikan dan mungkin nanti bisa menjadi inspirasi untuk membuat tesisnya. Ini kaitan dengan challenges and opportunities. Jadi tantangan ya, atau katakanlah challenge ya, tantangan, kendala dan peluang ya untuk memformulasikan regulasi di bidang pendidikan. Ini dari Bu Ledia, anggota DPR RI, 4 periode. Ya, jadi lagi dia. Oke, tapi saya ingin fokus ke sini bahwa kita tahu ini menurut undang-undang karena biasa anggota dewan landasannya adalah Undang-Undang Nomor 2 2003 tentang Sisdiknas. Ya, apa itu sistem pendidikan nasional? Saya kira sistemnya seperti apa ini yang menarik kan di sini. Sebetulnya tujuannya itu agar anak didik kita itu menjadi yang imtak ya. Oh, ini panjang. Wah, gitu. Jadi kalau kita bikin Bapak Ibu guru atau mungkin yang di dunia pendidikan harus tahu ini sekolah baik itu dalam bentuk formal, informal kah, training dan seterusnya jangan lupa bahwa yang ingin kita bentuk itu kepada peserta didiknya karena sistem pendidikan kita itu semua sistem namanya sistem ya dari yang banyak unsur mulai dari peraturannya, mulai dari dananya, mulai dari semuanya pasti harus tahu ini apa tujuannya agar tercapainya ya peserta didik kita itu yang imtak ya, beriman dan bertakwa ya. Nah, iman dan takwa itu bentuknya apa? Tuh, dilihat dari akhlaknya. Makanya kalau bullying jelas-jelas akhlaknya nggak mulia, kok bisa meremehkan orang lain, merasa diri hebat dari orang lain, atau dia kesinggung nggak bisa ngontrol emosinya. Gitu. Kan dia nggak boleh nonjok orang. Gitu. Ya ini kan konteksnya sini, akhlaknya mulia. Ya, terus kemudian kekuatan fisik, dia punya fisik yang harusnya kuat. Pembentukan lupa ya, Bapak guru, Ibu guru, kalau di kelasnya ada anak-anak yang kelihatannya nggak sehat, kurang gizi, stunting, itu emang harus apa ya? Apa makan siang gratis? Mereka itu harus punya stamina yang baik ya, karena pembentukannya itu kalau dari bayi kita tahu paling usia anak itu ya sampai umur berapa ya? Saya juga bukan dokter ya, tapi menurut saya ya kalau teman saya yang dokter bilang gini, Bu, kalau anak di bawah 5 tahun kalau perlu minumnya susu aja. Wah, susu ya. Mahal ya, mahal. Ada anak teman saya tinggi banget, saya heran kali ibunya nggak tinggi, bapaknya nggak tinggi. Wah, anaknya bisa tinggi ya. Dia bilang iya, soalnya anak saya ini doyan banget minum susu Indomie. Sampai kapan? Sampai SMP. Oh, tinggi. Nah, jadi gizi ya, sama kalau kita lihat di bangsa lain, mungkin Jepang di orangnya kecil pendek-pendek, gizinya bagus, dia akan bagus. Nah, jadi tolong di kelas dilihat anak-anak kita kalau yang kurus, yang kurang gizi, nah itu gimana ya? Dia harus ini dari keluarga yang kurang ekonominya kurang, kurang mampu. Kalau yang udah terlalu gemuk itu juga nggak sehat, mungkin makan melulu, ngemil melulu itu kaitannya sini sehat ya. Tuh, karena usia mereka kalau nanti udah usia di atas 50, mungkin Bapak Ibu belum, masih muda semua, itu udah nggak bisa diapa-apain. Pembentukannya justru kekuatannya ya sebelum itu. Kalau udah di atas 50 udah selesai. Kurang gizi kan udah nggak bisa ditambah, ya. Pembentukan tulangnya mau tinggi udah nggak bisa, ya ada terlambat ya. Oke, itu namanya sehat. Berilmu jelas dong, dia sekolah cakap, kreatif, mandiri nih.
kesehatannya. Kalau di luar negeri, mereka punya konsep yang namanya mandiri, umur 18 tahun, Anda udah bisa cari uang. Di kita, sampai 30 tahun aja masih minta sama ibunya. Di kota kali, Bu. Hah? Di kota. Kalau di kampung 9 tahun udah kerja. Gitu ya. Ya, Ya. tapi saya juga cukup emosi ketika ada kasus gitu. Terus dia bilang, oh anak saya ini nggak bersalah. Dia itu tulang punggung keluarga. Dalam hati saya, ih anaknya yang disuruh menghidupi keluarganya. Emang bapaknya nggak ada? Masih ada. Enggak lah, anak itu kalau umur 20 tahun uangnya buat dia ya. Bapak ibu jangan minta uang anaknya. Boleh, dia hidup untuk dirinya sendiri harusnya gitu ya. Kalau dia baik ya dia sedekah, dia infak boleh aja. Tapi kalau dijadikan target dia itu tulang punggung keluarga, dia menghidupi keluarga, lu kasihan banget. Sampai banyak tuh beberapa teman saya sampai nggak nikah. Kenapa? Karena dia cari duit berkeluarga. Habis kuliah udah mahal, loh, ibuku udah ngasih duit banyak. Sekarang ibuku itu janda, jadi aku nyari duit. Akhirnya dia nggak nikah sampai sekarang. Kan jadinya dia melupakan kehidupannya. Nah, tolong nih ya, jadi anak-anak tuh umur 20 suruh mandiri. Terus menjadi warga yang demokratis. Coba kalau kita bicara bullying, itu orangnya nggak demokratis, dia mau menang aja, mau menang sendiri, nggak mau ada yang berbeda. Ya, terus kalau dia nonjok orang, dia nggak bertanggung jawab. Nah, ini ya, ini dari sisi undang-undangnya, dan menurut saya itu penting. Ternyata indeks dari tingkat pencapaian anak didik kita itu kurang, ya. Nah, jadi kompetensi mereka ini harus dibantu di sekolah. Ada 3 hal kaitannya behavior, Pak. Kalau misalnya bullying gimana perilaku? Makanya Rasulullah mengatakan, Bu itu liutam mima maka rimal akhlak. Aku tuh diutus untuk memperbaiki akhlak. Itu nomor 1. Ya, bukan sekolah tinggi-tinggi tapi nggak ada akhlaknya, ngambil hak orang lain, bunuh orang lain, waduh, ya nggak benar. Jadi harusnya behavior, perilakunya. Kedua adalah dia harus punya skill, ya. Dia harus punya skill. Artinya apa? Skill itu harusnya dari sekolah juga ada ya. Dan salah satu melatih skill kalau dalam kuliah segala macam ya the way of thinking ya. Jadi kasih banyak PR, dikasih tapi skill sebagai pegangan yang dia suka harus ada. Ini kelemahan kita ya. Jadi kadang-kadang technical ini cuma di SMK. Padahal ya enggak, semua sekolah anak-anak harus punya skill. Berikutnya kepemimpinan, leadership. Ya, ini baru nanti tekniknya ya dari sisi pendidikan. Ya, lulusan-lulusan gitu. Terus cuma ada perguruan tinggi, oh ternyata lulusannya ya begitu. Ya. Nah, ini kita nggak usah bahas lah ya, tapi ada beberapa yang saya kira menarik ya tadi disampaikan dalam seminar itu. Cuma saya baru ngeh gitu. Oh iya, ternyata dana untuk pendidikan kita itu harusnya 20% dari APBN. Betul? Dan 20% itu harusnya untuk guru. Ya, saya cukup sedih aja dengar kalau gaji guru aja nggak cukup gitu ya. Bahkan ada lagi kalau tutor-tutor di pusat pendidikan, pusat belajar masyarakat PBM. Masa cuma dibayar 150.000 1 bulan? Bisa apa? Ya, itu nggak manusiawi banget. Ya, jadi memang harusnya guru itu penting banget untuk membentuk yang tadi. Bagaimana sistem pendidikan ini bisa real kalau gurunya nggak ada. Ada salah satu menarik kalau Anda lihat dalam sejarah, itu Jepang ketika mereka Hiroshima Nagasaki dibom dan mereka kalah perang, itu apa yang mereka lakukan? Dia tanya gini, ada berapa guru? Gitu, ya di Jepang itu. Guru yang dipentingkan untuk mendidik anak-anak. Dan sekarang di beberapa sekolah yang ngajar level SD itu profesor. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, oh saya udah S2, saya harus ngajarnya S1. Ya enggak. Ya, di Jepang itu profesor, doktor itu ngajarnya di S1. Jadi lurus dari awal, basicnya dia udah lurus. Ya, saya mungkin pernah cerita saya ketemu dosen TB ya, TB yang ngajar fisika. Dia bilang, "Bu, salah nih dikti. Kenapa? Ini fisikanya salah." Saya bilang, "Pak, diluruskan." "Ah, nggak bisa, saya nggak mau ngabisin waktu di berantem soal buku yang mau dicetak gitu. Biar aja deh saya tunggu aja di ITB, nanti kalau dia masuk saya luruskan." Tapi berapa orang yang masuk ke ITB? Berarti yang lain salah dong, yang nggak ikut, nggak ketemu sama bapak itu.
Ya, nah itu nggak boleh terjadi harusnya. Yang sudah menguasai ilmunya, udah lebih bijak lah katakan. Terusnya kalau di Jepang dia ngajarnya di SD. Gitu. Ya, jadi ini yang nanti lulus S2 jangan merasa, aduh saya kerendahan ngajar di SD. Enggak sih. Cuma kerendahan gajinya iya. Investasinya nggak balik. Aduh, menyedihkan ya. Kalau di luar negeri itu kan gaji guru tuh nomor 2 di bawah dokter. Nah, kalau kita kan kebalik ya. Artis tuh gajinya gede ya kan. Padahal cuma hiburan doang. Tapi emang rakyat kita butuh hiburan ya. Nggak butuh pelajaran, nggak butuh ilmu. Dia butuhnya hiburan. Terbukti dari ketika pemilu lalu yang menang adalah yang menghibur yaitu Komeng. Syukur aja Pak Ferdi masih masuk ya kan, masih kekumpul. Tapi kan rakyat kenapa milih Komeng pusing Bu? Tapi lihat wajah Komeng saya jadi ketawa karena sering lihat di TV. Ceklek gitu ya. Oh, berlimpah ruah suaranya. That's Indonesia. Nah, jadi memang pendidikan kita masih sangat minim. Ya. Jadi itu kaitannya. Jadi ada dua hal. Pertama kaitan dengan peran daripada pendidikan. Jadi bullying itu harusnya nggak ada karena Sisdiknas tujuan dari pendidikan kita di undang-undang. Terus yang kedua adalah budgetnya APBD, APBN, bahkan APBD di bawahnya. Itu minimal 20%. Cuma ini pengalaman saya, Pak. Jadi saya ingat waktu saya lulus dari UNJ, itu dipesenin banget habis selesai ujian. Bu, titip ya. Waktu itu saya masih di Dewan. Iyalah 2006. Tip ya Bu, supaya anggaran pendidikannya itu 30%. Oh, sekarang cuma 20%. Tapi waktu saya tanya gitu ya, jawaban dari Menteri Pendidikan waktu itu, udah bagus Bu, gitu. Anggaran kita udah lebih kok 20%. Pas saya teliti lagi, seharusnya 20% itu adalah untuk guru. Ya. Tetapi mereka memasukkan sekolah kedinasan yang menggunakan anggaran 20%. Dan menurut saya itu nggak benar. Jadi kalau lembaga-lembaga pemerintah, kementerian-kementerian bikin diknas, bikin diklat ya maaf, bikin diklat, mereka pakai anggaran itu. Jadi anggarannya masuknya ke pendidikan. Jadi 20% cukup. Padahal maksudnya sudah terpenuhi. Padahal kan enggak. Kita merasa guru-guru kurang anggaran, dananya susah. Itu ya. Oke. Tuh bahkan saya nggak tahu menurut Bapak Ibu mungkin nanti ini silakan dipikirkan udah S2 ya. Di samping upload itu, saya minta Bapak Ibu mengupload 2 lembar saja tambahan. Apa itu judulnya? Ya, pengantar dari yang saya sampaikan tadi. Yaitu bagaimana opportunities and challenges. That is in English. Apakah kelebihannya dan apa kelemahannya? Mungkin tidak. Ya. Kalau kita menyelenggarakan pendidikan tinggi gratis. Nggak ada anggarannya, kata Pak Menteri, Mas Menteri. Sekarang kalau dilihat kemandirian, kalau di Amerika, mereka kan 18 tahun tuh harus sudah punya dana sendiri. Ya. Kalau di Islam kita lihat sejarah, Osama ya, Osama bin Zaid. Ya. Osama itu sudah dipercaya Rasulullah SAW umur 17 tahun jadi pemimpin. Keren ya. Jadi sebenarnya kalau wakil presiden 34 tahun is okay. Tapi kan nggak boleh dong dia baru selesai kuliah umur 25, bisa 27 gitu ya. Jadi dia punya waktu berapa itu menjadi kepala daerah. Sebelum jadi wapres atau jadi presiden sekalipun umur 35, berarti di umur 25 dia sudah jadi pejabat daerah. Kalau umur 25 dia sudah jadi gubernur. Nah, pertanyaannya sekolah umur berapa Pak? Selesai kuliah. Kan selesai kuliah S1-nya baru 25. Jadi saya men-challenge gitu ya ke Bapak Ibu. Bagaimana kalau apa kelemahannya? Kan ini banyak kan Bapak Ibu guru ya. Pengalaman ya berdasarkan data dan analisis selama Bapak Ibu kuliah mendapatkan banyak informasi, menyusun kurikulum kah atau kaitan dengan masalah psikologi kah ya. Atau semua lah ya. Apa tantangannya? Challenge ataupun apa kelebihannya? Dan apa kelemahannya? Ya. Kalau kita membuat atau mendesain strategi pendidikan kita itu
eh, sekolah menengah itu jadi satu aja. SMP, SMA jadi satu. Ya, karena apa? Kalau melihat dari sisi anggaran, kan nggak mungkin dong bikin perguruan tinggi gratis, ya kan? Pasti nggak ada duitnya gitu jawabnya ya. Jadi apa kira-kira tantangan, peluang, tapi apa hambatannya, kendala? Kalau saya berpikir bahwa melihat kedewasaan dalam Islam juga harusnya lebih cepat dewasa, sehingga anak-anak umur 20 udah bisa cari uang. Bagaimana mereka bisa cari uang kalau dia nggak punya ilmu? Banyak pakar yang mengatakan di Indonesia, walaupun dengan teknologi kan lebih mudah sebenarnya belajarnya. Jadi di Indonesia itu terlalu banyak subjeknya, nggak fokus ya. Jadi mungkin kalau saya sih berpikir sekolah menengah itu satu aja. Jadi SMP, SMA jadiin satu. Terus Bu SMA ngapain? SMA itu udah masuk levelnya kuliah vokasi. Tuh, jadi semacam kalau kita kan bilang cuma orang SMK aja yang kuliah, tapi SMK masih level ilmu yang mereka dapat masih rendah keterampilannya. Kalau saya berpikir semacam vokasi. Di UI itu ada fakultas vokasi ya. Itu semua jurusan macam-macam, tapi levelnya adalah level D3 gitu, hanya 3 tahun kuliahnya dan mereka punya keterampilan dan dia bisa kerja. Zaman saya dulu setiap selesai dari sarjana muda kita dapat ijazah 3 tahun. Nah, kalau hal yang seperti itu kita tahu anggaran kalau levelnya SMA, SMU itu kan di levelnya provinsi ya, gubernur. Dan ada anggarannya kan sekarang SMU gratis kan Pak? Gitu. Jadi SMU itu harusnya sudah jadi apa semacam eh, yaitu sekolah hmm, mungkin belum dari segi fakultas ya, tapi dia vokasi lah ya. Vokasi itu lebih ke SMK plus ya, 2 kali lipat dari SMK. Keterampilannya tingkat tinggi ya. Dulu ada kerjasama kita dengan kalau di UI. Kenapa di UI ada apa ya? Ada kampus bukan kampus sih sebenarnya. Anak saya juga ambil itu waktu itu ya. Saya sampai lupa namanya. Dia, oh kita pakai jaket kuning, jaketnya cuma busnya juga pakai bus kuning gitu ya. Jadi ada uh, sekolah yang memang fokus ke vokasi ya. Hmm, Ada yang ingat mungkin ya? Ada yang tahu? Kok saya jadi lupa. Kalau kampusnya kebayang sama saya tuh. Kampus. Ya, dia ada D1, D2, D3, D4. D4 itu sama dengan S1. Ya. Tadi tapi mungkin kalau wacananya yang saya challenge gitu ya. Jadi semua SMA itu udah menjadi semacam fakultas vokalis. Vokalis, bukan vokalis nyanyi bukan. Vokasi. Vokasi ya. Jadi D3 SMK 100% 2 kali lipat dari keterampilan komputer segala macam itu udah levelnya level yang dibutuhkan di industri. So they can work ya. Kenapa? Karena ternyata ada penelitian yang mengatakan generasi Z sekarang, Z ya, mereka sebut generasi Z, itu yang lahirnya tahun 2000 ke sini yang baru-baru anak muda. Itu mereka kadang-kadang latar belakang pendidikan beda sama pekerjaan. Gitu loh. Jadi gelar-gelar sarjana itu hanya dipakai untuk di undangan pernikahan. Gitu ya cocoknya. Kadang-kadang dia kerja nggak di bidangnya dia, tapi keterampilan dia berpikir, memanage, dan keterampilan mengerjakan sesuatu itu bisa di bidang mana pun. Ya, saya juga pernah kaget nanya di sini apa namanya puskesmas, ya manggil-manggil saya, maaf Mas, ini lulusan mana? Kita lulusan dari apa, Unindra Bu. Oh iya, fakultas apa ambilnya? IT, gitu ya. Jadi dia IT tapi kerjanya di bidang kesehatan dong, kan di puskes kantornya. Jadi puskes itu bukan semuanya orang perawat gitu ya. Ternyata bagian IT-IT-nya semua adalah orang-orang IT. Jadi mereka pakai seragam kayak perawat ya, kalau menurut saya seragamnya sama tuh. Ya, tapi dia di bidang kesehatan. Ya, so this is challenge ya, karena kalau saya lihat dalam sirah Islam, kita lihat itu muda-muda ya, yang mengambil kepemimpinan ya. Padahal di waktu zaman itu kan nggak sebanyak orang di Indonesia yang jumlahnya hampir 279 juta orang.
Ratusan juta ya. Zaman Rasulullah kan sedikit, artinya kalau sedikit SDM-nya dikit dong, gitu ya. Tapi Rasulullah itu mempercayakan pada anak-anak muda. Ya, mungkin kalau sekarang yang hangat-hangat bicara soal Palestina dan seterusnya, kita bisa lihat itu anak-anak mudanya, masya Allah, ya, pemahaman Islamnya bagus, hafal Qurannya bagus, di tengah puing masih setoran hafalan, wah salut saya, anak-anak muda gitu, ya, bukan orang-orang tua. Jadi kita memang kalau perlu sesuatu yang gerak cepat itu ya emang yang muda, yang tua itu bukan nggak mau, mereka mau, cuma kayak mobil, kalau umurnya mobilnya udah 20 tahun ya ada aja yang rusak lah, ini bocor lah, kerja-kerja kerdak-kerdak gitu ya. Kalau mobil baru kan lain ya. Itu sunatullah. Oke, that's a challenge. So silakan buat 2 ya, Pak, diketik aja 1,5 spasi. 2 halaman, 3 halaman, nggak panjang-panjang. Jangan ambil dari mana-mana, just what you are thinking ya. Apa yang menurut ini Bapak Ibu? Nggak usah lihat dari internet ya, nggak usah bahas cari di Google atau Anda pakai AI, no. Nggak usah, nanti saya bisa cek di AI. Kalau sama dari AI, wah ini mah copy paste. Ya, jadi challenges tantangan, ya tantangan artinya masalah, gitu ya. Dari segi psikologika apakah gitu ya. Dan dampak positifnya, opportunities ya. Kalau tadi sekolah menengah itu only 3 years, jadi hanya sampai SMP, SMA digabung. Terus SMA-nya berarti gratis. So itu udah vokasi, ya. Itu ya. Nanti masukkan di mana Bu? Saya bukakan lagi di yang sama ya di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan? Enggak, udah capek Bu. Boleh diringkas ulang nggak Bu? Pertanyaan apa tugasnya Bu? Tugasnya, Ya, ya tugasnya silakan. Judulnya itu adalah peluang dan tantangan, ya. bentar Bu. Eh, Maaf peluang, bentar Bu. peluang dan tantangan, opportunities and challenges ya, dan tantangannya. Peluang dan tantangan, tantangan maksudnya kesulitannya ya. Ya, peluang dan tantangan mengupgrade peluang dan tantangan sekolah menengah dijadikan 3 tahun saja ya, dan SMU menjadi kampus vokasi. Oke. So artinya dia udah masuk pendidikan tinggi, tapi kena kendala selalu di kita itu bicara APBN-nya nggak ada dana dan seterusnya. Tadi saya sudah kritisi kalau APBN kita 20% kata mereka dipenuhi, tapi sebagiannya adalah pendidikan kedinasan. Harusnya itu nggak ada. Jadi harusnya cukup. Jadi sekolah kan SMU gratis. Berarti anak-anak sudah lulus di usia 18 tahun, 19 tahun, dia sudah lulus vokasi. Ya. Kalau sekarang berarti sarjana muda something ya, D3. Dan itu dibiayai negara kan gratis, SMU. Dan SMU itu adanya di levelnya adalah provinsi yang punya wewenang. Gitu. So, oke, silahkan lihat tantangan, silahkan berdasarkan pemahaman dari Bapak Ibu, teman-teman, kira-kira apa? Tuangkan saja. Nggak usah tanya Google, nggak usah tanya AI. Apa yang selama ini dari banyak mata kuliah yang sudah didapatkan, silakan dibuat 3 halaman, diketik 1,5 spasi. Kalau pakai covernya nggak dihitung, ya. Ini nggak usah pakai daftar pustaka, karena saya inginnya what you are thinking, ya. Apa yang Anda sedang pikirkan ya, terkait dengan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Ya. Tadi setelah tadi mengikuti seminar dan tadi juga ada Prof. Cecep dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI ya, Bandung. So interesting. Jadi saya berpikir bahwa ya katanya sistemnya kita nih sistem harus dirubah, harus ada bla bla bla. Saya mikir what is the simple things dengan kendala anggaran, itu ya. Maka saya mengajak mahasiswa untuk berpikir. Tuh. Oke, jelas ya? Oke. Kalau tidak ada lagi, saya kira udah 5:30, kita cukupkan. Terima kasih perhatian dari Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Bapak Ibu. Besok masih ada libur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Tugas lagi. Pak Sanusi langsung Pusing, Pak. Ini belum selesai, ada lagi.